Halo adik-adik, kali ini bersama Kak Salsa. Nah, kakak dan juga teman-teman kakak mau membahas tentang mengeksplorasi alat dan juga bahan yang kita gunakan dalam seni rupa. Nah, apa saja ya? Kalian mau tahu kan? Yuk simak! Hai adik-adik, kenalkan aku Kak Cindy yang akan menemani kalian untuk membahas materi media dalam seni rupa. Yuk simak videonya. Nah, di sini terdapat gambar anak sedang menggambar dan di sini terdapat gambar anak sedang melukis. Mereka menggambar dalam media apa sih? Dan melukis dalam media apa sih? Kalian tahu? Nah, pada gambar yang pertama, terdapat anak yang sedang menggambar menggunakan media kertas. Nah, gambar kedua, anak ini sedang melukis menggunakan media kanvas. Jadi kalian mengerti kan apa perbedaan media dari gambar kedua ini? Media dalam seni rupa adalah bahan atau material yang digunakan oleh seorang seniman dalam mewujudkan ide atau gagasannya menjadi sebuah karya atau seni. Pemilihan media sangatlah penting dan berpengaruh pada hasil karya seni, baik dari segi tampilan, tekstur, maupun daya tahan. Ada beberapa macam-macam media dalam seni rupa, yaitu yang pertama adalah media 2 dimensi, yang kedua adalah media 3 dimensi. Media yang pertama yang akan kita bahas yaitu media 2 dimensi. Media 2 dimensi adalah media yang memiliki panjang dan lebar, namun tidak memiliki volume. Contoh media 2 dimensi yaitu antara lain yang pertama, kanvas. Kanvas adalah permukaan yang paling umum digunakan untuk dalam melukis. Kanvas ini terbuat dari kain yang direntangkan pada rangka kayu. Yang kedua adalah kain. Berbagai kain seperti jenis kain sutra, kain lutruk, dan kain-kain lainnya bisa sekali digunakan dalam media untuk melukis atau membuat karya seni tekstil. Yang ketiga ada kertas. Kertas ini adalah media yang fleksibel dan sangat mudah ditemukan dimanapun ia berada. Terdapat berbagai jenis kertas, yaitu yang pertama kertas gambar, kertas akuarele, atau kertas karton. Itu semua adalah contoh dari bahan 2 dimensi media dalam seni rupa. Yang selanjutnya yaitu media dalam seni rupa 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah media yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contoh dari media 3 dimensi antara lain yang pertama, tanah liat. Tanah liat ini adalah bahan alami yang mudah digunakan dan mudah dikeringkan. Sering digunakan dalam membuat patung atau ornamen-ornamen lain. Yang kedua, ada plastisin. Plastisin ini adalah bahan simetris yang sering digunakan dalam membuat model atau patung kecil. Plastisin ini memiliki tekstur yang lembek dan mudah sekali untuk dibentuk. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas teknik pengolahan media. Teknik pengolahan media ini bisa terdapat berbagai macam teknik pengolahan sesuai dengan apa media yang dibutuhkan. Beberapa teknik yang sering kali digunakan yaitu yang pertama, melukis. Teknik ini digunakan ketika kita sedang menggunakan cat pada permukaan datar seperti di kanvas. Yang kedua, membentuk. Teknik ini digunakan dalam mengolah bahan 3 dimensi untuk menjadi bentuk tertentu. Yang ketiga, menempel. Menempelkan bahan karya seni pada suatu media pada permukaan karya seni. Yang keempat, mencetak. Mencetak ini adalah karya seni dalam memproduksi karya seni dalam jumlah yang banyak. Halo adik-adik, kenalin aku Kak Salsa. Nah, Kak Salsa akan membahas tentang bagaimana sih memilih alat yang sesuai untuk menghasilkan sebuah karya seni rupa.
Nah, apa saja sih alat yang ada pada seni rupa? Kita mulai dari yang pertama, alat gambar ya. Nah, dalam alat gambar kita pasti memerlukan pensil, spidol, krayon, pensil warna. Lalu pada alat lukis yang pasti ada kuas, palet, dan juga roller. Nah, gimana sih maksudnya kita memilih alat yang sesuai untuk menghasilkan sebuah karya seni rupa? Kakak beri contoh ya. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang melukis. Nah, saat dia melukis, dia memerlukan kanvas dan juga kuas serta cat air. Nah, itu sudah sesuai ya, sesuai porsi dan kegunaannya masing-masing. Lalu di sini ada anak sedang menggambar. Nah, dalam menggambar yang pastinya kita memerlukan kertas, pensil, pensil warna, dan juga krayon. Serta ada tambahan penghapus untuk menghapus jika ada yang salah. Nah, lalu ada contoh pemilihan alat yang tepat nih untuk adik-adik membuat sketsa seperti gambar di sini. Nah, kalau buat sketsa, pastinya alat yang digunakan adalah pensil dan juga pensil. Betul, pensil warna. Nah, lalu media yang cocok apa ya? Apa adik-adik? Hah, betul, kertas. Lalu selanjutnya ketika kita sedang membuat patung. Nah, kalau membuat patung dari tanah liat, kita alat yang digunakan biasanya apa sih? Nah, biasanya alat yang berputar atau roda yang berputar seperti yang di sini nih. Lalu apalagi? Nah, ada alat ukir juga. Lalu media yang digunakan apa ya? Apa adik-adik? Oh ya, tanah liat atau bisa juga plastisin. Memilih alat yang tepat adalah langkah awal yang bisa adik-adik lakukan untuk menghasilkan sebuah karya seni rupa. Nah, jangan lupa berkarya ya. Halo adik-adik, masih berjumpa lagi bersama aku, Kak Brian Yesita Sari. Di sini, kakak akan membahas fungsi alat dalam seni rupa. Fungsi utama dalam seni rupa adalah sebagai merealisasikan ide sebuah karya seni. Secara umum, fungsi alat dalam seni rupa dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada membentuk. Yang kedua, ada menerapkan warna. Yang ketiga, ada menerapkan tekstur. Yang keempat, ada memotong dan mengukur. Yang kelima, mengukir. Berikut ini ada contoh alat dan fungsi dalam seni rupa. Yang pertama ada kuas. Kuas fungsinya untuk membuat garis. Yang kedua ada pensil. Fungsinya untuk membuat sketsa pola gambar. Tiga, ada pahat. Pahat fungsinya untuk mengukir bahan keras seperti kayu maupun batu. Yang keempat ada pisau. Pisau fungsinya untuk memotong, membentuk, dan mengukir bahan lunak seperti tanah liat. Yang kelima ada gunting. Gunting fungsinya untuk memotong sebuah kertas ataupun kain dan bahan lainnya. Gimana nih, kalian semua sudah paham kan apa saja alat dan juga bahan yang cocok untuk kita membuat sebuah karya seni, dan juga alat dan bahan apa saja yang harus digunakan dan juga apa saja kegunaannya. Nah, seperti di sini kakak punya pensil dan juga kertas. Nah, kira-kira kalau kakak pakai pensil dan juga kertas, kakak mau buat apa ya? Ada yang tahu? Betul, kakak mau menggambar. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang mengeksplorasi media dan alat dalam seni rupa. Semoga kalian paham dan tahu apa itu seni rupa. Terima kasih ya yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. See you.